Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Amma ba'd. Saudaraku, Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. Di bulan ini kita tidak sekedar dituntut untuk memperbanyak tilawah, tetapi juga bagaimana kita meneladani generasi terbaik umat ini dalam berinteraksi dengan kalamullah. Salah satu sosok yang layak kita renungi jejaknya adalah sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Seorang sahabat muda yang ilmunya sangat mendalam. Cintanya kepada Al-Quran begitu kuat, dan akhir hayatnya tetap terikat dengan cahaya wahyu. Mu'ad bin Jabal Al-Ansari radhiyallahu anhu berasal dari kabilah Khazraj di Madinah. Ia termasuk golongan pemuda Ansor yang berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada baiat Aqobah kedua sebelum hijrah. Saat itu usianya masih sangat muda, namun semangat dan kecerdasannya menonjol. Ia dikenal sebagai sahabat yang cerdas, sangat lembut, dan memiliki kedalaman ilmu. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sangat mencintainya, di mana dalam hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memegang tangannya dan bersabda, "Wahai Mu'ad, demi Allah, aku benar-benar mencintaimu." Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan An-Nasai. Mu'ad bin Jabal wafat pada tahun ke-18 Hijriah di wilayah Syam ketika terjadi wabah ta'un Amwas pada masa kekhalifahan Umar ibn al-Khattab. Kemampuan Mu'ad terkait dengan Al-Quran tidak diragukan. Mu'ad bin Jabal termasuk sahabat yang paling alim dalam masalah halal dan haram. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, yang paling mengetahui halal dan haram di antara umatku adalah Mu'ad bin Jabal. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kedalaman ilmunya tentu tidak lepas dari interaksinya yang intens dengan Al-Quran. Ia termasuk di antara sahabat yang menjadi rujukan dalam pengajaran Al-Quran. Bahkan ketika Rasulullah SAW mengutusnya ke Yaman sebagai qadhi atau sebagai hakim dan da'i, itu menunjukkan kapasitas ilmiahnya yang matang, termasuk dalam memahami dan menerapkan ayat-ayat hukum. Dialog Nabi dengan Mu'ad sangat terkenal ketika dia diutus ke Yaman. Ketika ditanya dengan apa ia akan memutuskan perkara, Mu'ad menjawab dengan kitabullah. Yang pertama harus dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua dengan sunnah Rasulullah SAW. Dan yang ketiga dengan ijtihadnya bila tidak ditemukan dalam keduanya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah rujukan pertama dan utama dalam hidupnya. Saudaraku, kedekatan Mu'ad dengan Al-Quran tidak hanya dalam aspek hukum, tetapi juga dalam ibadah dan pembinaan ruhiyah. Ia dikenal sebagai imam yang panjang sekali bacaannya dalam sholat. Pernah ada seorang makmum bahkan yang pernah mengadukan bahwa Mu'ad membaca terlalu panjang dalam sholat isya. Rasulullah SAW pun menegurnya dengan halus agar memperhatikan kondisi makmum, sebagaimana yang termaktub dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Teguran ini bukan karena salahnya bacaan, tetapi karena panjangnya qiraah yang menunjukkan betapa kuatnya interaksi Mu'ad bin Jabal dengan Al-Quran. Mu'ad bukan hanya membaca, tetapi menghidupkan malamnya dengan Al-Quran. Ia memahami bahwa Al-Quran bukan sekedar bacaan, melainkan manhaj kehidupan. Bagi Mu'ad, Al-Quran adalah cahaya dakwah, di mana saat di Yaman ia mengajarkan tauhid, zakat,
hukum-hukum Islam berdasarkan bimbingan Al-Quran. Ia membumikan Al-Quran dalam realitas sosial kehidupan. Saudaraku, Mu'adz dikenal sebagai sahabat yang memiliki nasihat-nasihat yang sangat mendalam tentang ilmu. Di antara ucapannya adalah pelajarilah ilmu, karena mempelajarinya karena Allah adalah khasyah atau takut kepadanya. Mencarinya adalah ibadah dan mengkajinya adalah tasbih. Rawahu Ad-Darimi dalam Muqaddimah Sunan Ad-Darimi. Ia juga berpesan agar manusia berhati-hati dari fitnah syubhat dan penyimpangan pemahaman terhadap Al-Quran. Ia mengingatkan bahwa kelak akan muncul orang-orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak melampaui tenggorokan mereka. Sebuah peringatan agar Al-Quran tidak hanya menjadi lafaz tanpa penghayatan. Mu'adz memahami bahwa kemuliaan seseorang di sisi Allah bukan pada banyaknya hafalan semata, tetapi pada pengamalan dan ketundukan hati terhadap ayat-ayatnya. Dan akhir hayatnya ia lalui dalam cahaya iman, di mana pada masa wabah Ta'un Amwas di Syam, Mu'adz termasuk yang tertimpa penyakit tersebut. Namun sikapnya mencerminkan keimanan mendalam terhadap takdir Allah. Ia berkata tentang wabah itu, sesungguhnya ini adalah rahmat dari Rabb kalian, doa Nabi kalian, dan wafatnya orang-orang soleh sebelum kalian. Ketika ajalnya mendekat, ia memohon kepada Allah agar diberi kesempatan untuk hidup bukan demi dunia, tetapi agar bisa terus beribadah, berzikir, duduk dalam majelis Al-Quran atau majelis ilmu. Dalam riwayat disebutkan bahwa ia wafat dalam keadaan ridho dan penuh harap kepada Allah. Hidupnya dimulai dengan baiat kepada Rasulullah dan diakhiri dengan husnul khotimah dalam keadaan berilmu, berimraman bersama Al-Quran. Saudaraku, mari kita bercermin kepada Mu'adz bin Jabal akan kesetiaannya kepada Al-Quran hingga akhir hayat. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma ja'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayarqa wa la taj'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayashqa. Allahumma ja'alna lil Qur'anil Karim minal hafidhin wa ila ladini khitabihi mustami'in wa inda khatmihi minal faizin. Allahumma ja'alil Qur'anal Karim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa ahzanina wa dhahaba humumina wa humumina wa dawaa amradina ya rabbal alamin.